Oke. Halo, ketemu lagi. Jadi di video kali ini spesial untuk bahas IHSG. Jadi kemarin tanggal 30 November 2020 itu IHSG akhirnya koreksi juga. Jadi seperti ekspektasi kita bersama. Sebentar, Metastoknya error. Oke, sesuai ekspektasi kita bersama di video mingguan bahwa seharusnya akan terjadi koreksi dulu antara minggu terakhir November atau awal Desember, dan ternyata terjadinya di akhir November, tanggal 30 November. Yang saya nggak expect adalah koreksinya cukup cukup tiba-tiba di sesi 2, sesi 1 nggak ada apa-apa, walaupun udah ada di sesi 1 tanggal 30 kemarin outflow di sesi satunya udah lumayan besar, dan kita sempat kasih sentilan juga bahwa outflow-nya rata di saham blue chip di sesi 1. Nah, terus langsung turun, tiba-tiba sesi 2 langsung turun. Marketnya langsung drop. Sentimennya nggak ada yang tahu ada apa, cuma berita yang tersebar. Saya kebetulan lagi di luar, jadi nggak bisa ngelihat market sama sekali. Cuma ada beberapa hal yang terjadi di market. Yang pertama, ada berita dari salah satu media Republika kalau saya nggak salah, yang berkata bahwa yang dituliskan bahwa PSBB Pak Anies Baswedan menarik rem darurat lagi. Tapi setelah dibaca betul-betul, ternyata itu berita lama tapi tanggal postingnya tanggal 30 November. Tanggal 30 November itu nggak banyak yang ngeh. Mungkin salah satu itu juga yang membuat banyak investor cukup panik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar dari beberapa orang, dan saya baca grup juga. Itu katanya kemarin sepanjang sesi 2, karena saking kencangnya tekanan jual, itu orang-orang pada online trading sekuritas, beberapa ada yang nge-lag. Katanya hampir 30 menit nggak bisa akses. Saya nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena saya nggak di market, saya nggak lagi nggak mantau, saya lagi meeting di luar. Saya dengar katanya beberapa online trading nggak bisa diakses, nggak bisa jualan, itu error. Nah, terus ketika sore harinya saya cek market report di Belajar Saham Plus atau di Wiguna Investment. Saya cek, kok ini asingnya keluar banyak banget. 3 triliun. Kayaknya salah deh market reportnya. Akhirnya kalau yang saya sempat delete market reportnya. Terus saya begitu sampai kantor, saya coba cek. Ternyata bener, outflow-nya adalah 3,1 triliun. Kalau Bapak Ibu cek di RTI, itu outflow-nya sekitar 2,5 triliun untuk regular market. Awalnya saya nggak percaya. Awalnya saya pikir report saya salah atau tool saya salah. Lalu saya coba cross check ke beberapa online trading sekuritas untuk menyamakan kira-kira asing hari ini keluar berapa. Ternyata dari beberapa 3-4 online trading yang saya coba itu menunjukkan satu nilai yang sama, yaitu 3,1 triliun. Jadi yang di RTI ini saya nggak tahu, mungkin ada yang miss. Intinya kurang tepat ngitungnya, sehingga ditulis cuma 2,53 triliun. Sementara sesungguhnya itu adalah 3,1 triliun. Nah, kalau kita lihat di sejarah IHSG ini, saya sempat bahas juga kemarin di Instagram. Sempat juga bahas di Instagram bahwa outflow hari kemarin 30 November itu adalah outflow terbesar dalam sepanjang sejarah IHSG. Di mana pada bulan November ini statistik IHSG-nya, investor asing melakukan pembelian sebesar 10 triliun. Lalu pembelian bersih di total sebulan 10 triliun.
Lalu foreign net sell-nya 6,9 triliun. Jadi masih ada net buy sekitar 3,1 triliun lagi. Nah, ini outflow terbesar di IHSG. Ini nomor 1 itu adalah kemarin 2020 November tanggal 30 itu sebesar 3,1 triliun. Lalu disusul tahun 2016 atau 11 November 2016 3 triliun. Saham-saham apa aja yang banyak dijual asing? Ini ada Telkom, BCA, HMSP, BRI, Astra, ICBP, Bank Mandiri, BNI, Antam, Excel. Ini cuma 10 besar. Source-nya iPod. Nah, oke. Nah, itu untuk sekilas aja, untuk sekilas outflow terbesarnya. Terus ketika saya cek di market, ada yang bilang bahwa outflow besar ini itu adalah karena rebalancing MSCI. Jadi seperti yang sudah tersebar di grup-grup bahwa ada rebalancing MSCI. Nah, karena itu saya coba hitung. Di sini saya coba hitung, saya ambil data semua net buy net sell, dan ini adalah saham-saham yang ada dalam edition atau deletion MSCI, ada MDKA, Tower Care dan seterusnya. Nah, di sini saya jumlahin inflow asingnya berapa sama outflow asingnya berapa di saham-saham MSCI, di saham-saham yang kena rebalancing MSCI. Ada total inflow 556 miliar dan total outflow 465 miliar. Netnya 90 miliar. Nah, kalau dilihat inflow-nya 500 miliar atau outflow-nya 500 miliar atau netnya deh. Netnya 90 miliar. Ini cuma berapa persen dari saya coba inflow-nya ini kita bandingkan dari ini ya, dari total keseluruhan net foreign. Dari net foreign 17%. Saya absolutin dulu. Oke, ini 14%. Lalu kalau netnya itu 2,92%. 2,92%. Ini saya masih. Nah, kalau kita lihat inflow yang terjadi di IHSG kemarin 30 November bahkan berapa persennya nih? Inflow di IHSG bahkan 80%-nya itu adalah karena saham-saham rebalancing MSCI. Ini 80%-nya inflow yang terjadi di market kemarin 30 November itu 80% di support atau disupport atau dikontribusi oleh saham-saham yang masuk list MSCI. Kalau nggak ada list MSCI ini berarti cuma sekitar berapa nih? Ini kurang ini 136 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah arah IHSG mau kemana? Nah, kalau Bapak Ibu bertanya seperti itu, yang pasti ini menjadi pertanyaan semua orang adalah kalau yang saya perhatikan dari dari kejadian 30 November kemarin, saya justru melihat banyak opportunity. Ini saya bukan bicara tentang prospek bulan Desember nanti. No, bukan prospek bulan Desember nanti, karena prospek bulan Desember nanti akan saya bahas bersama MNC Asset Management. MNC Asset Management di acara hari ini tanggal 1 Desember jam 7 malam di live Instagram. Cuma yang saya akan bahas kali ini adalah mungkin pergerakan 1 atau 2 hari ke depan seperti apa. Seperti kita tahu 30 November itu bisa dibilang sebagian besar investor melakukan panic selling karena news yang beredar tentang rem darurat. Ternyata rem daruratnya kata medianya bahwa mereka katanya sistemnya dihack sehingga ada yang merubah tanggal dari posting artikelnya. Nah, dan saya coba cek di
di apa namanya di pertama dari sudut pandang bandarmologi, saya coba cek ternyata banyak saham-saham yang masih turun tapi masih diakumulasi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu ada Java misalkan. Ada Java ini saya pribadi jujur udah jual. Saya udah bilang juga di grup pagi-pagi sekitar jam 10 mungkin saya bilang bahwa saya keluar Java. Kenapa? Karena saya melihat naiknya udah mulai berat nih untuk saham Java. Naiknya udah mulai berat. Terus berita akuisisi Sogut yang saya ekspektasikan keluar juga nggak keluar. Akhirnya saya keluar. Ternyata dibanting. Namun yang menarik, ketika dibanting itu nggak terjadi distribusi sama sekali. Sebentar saya cek. Tanggal 11.30. Ntar kita cek bareng-bareng. Ini saya gedein dulu. Oke. Nah, ini buat saham Java. Net. Nah, ini buat saham Java. Justru malah investor asingnya itu masih terus mengakumulasi. CS, CG, RX, ZP. Kita lihat bandarmologi chartnya juga masih akumulasi. Oh iya, saya lupa juga bahas indeksnya dulu. Jadi untuk indeksnya untuk hari ini tanggal 1 Desember itu seharusnya akan uji ke 5.500. Atau skenario kedua adalah orang-orang yang kemarin panik selling itu akan panik buying. Kenapa? Karena ternyata berita yang mereka baca itu berita yang tidak valid. Ekspektasi kita sih bisa 5.500 dulu. Baik, kita balik lagi ke market. Tapi kalau misalkan terjadi koreksi, nah inilah saham-saham yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kurang lebih seperti itu. Karena kita harus punya what if kan. Kalau naik, ya kita tetap lihat saham-saham yang kemarin diakumulasi tapi turun harganya. Atau kalau marketnya ternyata lanjut turun, kita pun bisa antisipasi dengan cara apa? Ya ini saya kasih nih list-list saham yang masih diakumulasi, masih menarik dan bisa dikoleksi. Karena saya rasa kalaupun turun lagi hari ini tanggal 1 Desember, seharusnya tanggal 2 Desember udah mulai ada technical rebound lagi ke area 5.550, 5.570. Nah, sekarang kita balik lagi ke sahamnya tadi kepotong, yaitu Java. Ini saham Java yang pertama. Nah, ini masih akumulasi. Buat saham Java. Masih akumulasi. Setelah saham Java ada saham apa lagi, Pak? Ada saham ini, BNGA. Nah, kalau kita lihat di beberapa saham bahkan koreksinya itu maksa untuk dia pullback. Karena beberapa saham naiknya nggak ada berhentinya. Sampai kita pun sempat bingung hari Jumat kemarin, merekomendasikan saham. Jadi akhirnya Senin pun kita hold dulu deh, kasih watchlist, kasih saham baru, kita tahan dulu. Ini BNGA salah satunya. Ini masih akumulasi juga buat BNGA. Lalu ada apa lagi, Pak? Coba kita lihat broker summary-nya. BNGA saya belum cek. Nah, ini BNGA. Terus ada Medco juga salah satu yang diakumulasi terus. Ini buat saham Medco. Nah, ini buat Medco diakumulasi terus. Sekedar pengingat bahwa tanggal 8 Desember ini kalau saya nggak salah itu adalah masa kadaluarsa dari warrantnya. Ini pun sudah dekat supportnya ada di kisaran sini. Ini kan base dia supportnya. Setelah itu ada apa lagi? Ada PTPP. Ini pun saham yang diakumulasi, cuma seharusnya masih koreksi dulu nih. PTPP akumulasinya besar. PTPP. Setelah PTPP ada apa lagi? Yang pasti yang perlu kita perhatikan itu adalah saham-saham blue chip. Kenapa? Karena seperti kita tahu bulan November kemarin itu investor asing masuk besar-besaran di saham-saham blue chip seperti Telkom, BRI, terus BCA kayaknya. Nah, sekarang kita lihat
Yang kemarin dijual investor asing besar-besaran itu ada Telkom, BCA, HMSP, BRI. Kita lihat aja secara foreign flow seperti apa. Secara foreign flow seperti apa? Misalkan Telkom. Nah, ini Telkom ini oke. Nah, Telkom ini investor asingnya kemarin keluar 535 miliar. 535 miliar. Nah, total masuknya. Nah, ini aja kita compare satu candle aja. Ini average harga kurang lebih 2000 berapa nih? Ya kurang lebih average 2.900. Dia bisa jual satu kali, berarti masih ada sekitar 1 triliun lagi. Atau kita hitung aja bulan November 21 hari terakhir ya. 21 hari terakhir investor asingnya itu ada di average 3.150. Ada di average 3.150. Sekarang harga Telkom 3.230. Artinya kurang lebih ada 80 poin. 80 poin jarak dari average harga asing ke saham Telkom. Jadi salah satu saham lain yang menarik ya tentunya saham Telkom. Saham Telkom masih menarik nih buat saham Telkom. Saham Telkom masih menarik. Average investor asingnya ada di kurang lebih 3.150. Lalu selanjutnya ada apa lagi, Pak? Selanjutnya ya kita lihat aja, kita lihat lagi. Oh, yang kedua ada BBCA. Nah, kalau kita lihat BBCA akumulasinya sekitar sini, dia udah jualan sekitar sini. Nah, kalau kita lihat 50% dari akumulasinya itu terjadi di harga sini, di kisaran harga 32.500. Artinya apa? Artinya harusnya average akumulasinya sekitaran 31.000 sampai 31.200 lah kurang lebih. 31 sampai 32. Sekarang harganya 31.000. Artinya apa? Mungkin sudah di bawah average akumulasinya. Bagi Bapak Ibu yang punya tools, silakan cek. Kalau kita lihat BCA supportnya sini, sedikit lagi, satu kali turun lagi 35.500. Itu BBCA. Selanjutnya apa lagi? BBRI. Bank BRI. Nah, ini Bank BRI kena supply area di sini, lalu dia turun. Kita lihat kemarin outflow-nya cuma kurang lebih 250 miliar lah. Kurang lebih 250 miliar. Sedangkan inflow-nya itu berapa nih? Kita lihat aja. Netnya berapa? Netnya masih ada 3,3 triliun lagi buat saham Bank BRI. Kemarin sih average rata-ratanya ada di kisaran 3.900-an. Ya, mungkin harusnya masih ada sekitar 3.900 sampai 3.950. Dan kalau kita lihat, ini kalau turun satu kali lagi, ini cukup cakep buat Bank BRI. Risknya semakin dekat, artinya risknya semakin terbatas, tapi rewardnya semakin terbuka lebar atau rewardnya semakin besar. Jadi saham kedua yang seharusnya akan terjadi opportunity, baik itu marketnya turun lagi atau rebound lagi, itu adalah Bank BRI. Cuma harapan saya sih marketnya turun sekali lagi ke 5.500, terus naik, terus rebound. Seperti itu. Jadi BRI, Telkom, blue chipnya ada BCA juga sama. Lalu tadi second liner ada Java, BNGA, Medco, PTPP. Itu bisa dilihat. Nanti pun saya akan live trading di sesi 1 tanggal 1 Desember saya akan live trading. Cuma kalau ya kesimpulan lagi terakhir, prediksi saya besok seharusnya hijau. Besok tanggal 1 hijau. Ini kalau mau sok-sokan jadi dukun ya. Kalau mau sok-sokan jadi dukun saham, besok harusnya hijau. Bisa buka langsung panic buying atau buka merah lalu sesi 2-nya naik. Itu kalau mau sok-sok jadi dukun. Cuma saya pribadi tetap fokus sama portofolio saya. Saya udah jual Java, masih ada 5 lagi saham yang belum saya jual, dan saya lihat pun status money flow-nya tidak distribusi. Jadi sampai sekarang saya masih cukup tenang, Bahkan besok sepertinya pun akan mulai masukin beberapa saham lagi yang diakumulasi tapi turun. Seperti itu.
Oke, mungkin dari saya cukup. Kalau Bapak Ibu mau simak pembahasan mengenai outlook bulan Desembernya, apakah window dressing ada atau tidak, apakah window dressing akan sesuai dengan data probability window dressingnya atau data probability bulanannya, Bapak Ibu bisa join ke acaranya MNC Asset. Jadi bisa nyimak di YouTube saya, di Instagram saya atau di Instagram MNC Asset. Kita akan bahas tentang market outlook Desember 2020. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Nanti kita interaksi lebih dalam laginya itu di live trading. Di live trading sesi 1 Desember 2020. Mungkin startnya sekitar jam 8.40, 8.50. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.